Faza yang tampak begitu bahagia melepaskan pelukannya dan menatap Sarah. Sarah, kamu kenapa? Kamu sakit? Sarah berusaha untuk tersenyum. Tidak Faza, aku baik-baik saja. Faza yang seakan tidak percaya dengan perkataan Sarah, sahabatnya kembali berkata, Sarah, aku ini sahabatmu. Tolong jangan sembunyikan apapun dariku. Sarah menatap Faza. Kita memang adalah sahabat, Faza. Tetapi aku tidak mungkin mengatakan bahwa aku jatuh cinta pada suamimu, batin Sarah. Lamunan Sarah terhenti ketika Faza menggoncang tubuhnya. Sarah, ada apa denganmu? Aku yakin kamu pasti telah menyembunyikan sesuatu dariku. Sarah tersenyum dan berjalan menuju ruang tamunya yang disusul oleh Faza. Setelah duduk, Sarah menarik nafas panjang. Faza, aku serius, aku baik-baik saja. Sekarang duduklah dan ceritakan padaku apa yang dikatakan Faris padamu. Faza pun duduk bercerita banyak hal pada Sarah tentang Faris. Namun apa yang dilakukan Sarah ketika mendengar cerita Faza, yaitu membayangkan Faris yang begitu membuat jantungnya berdebar-debar. Faza yang melihat Sarah senyum-senyum sendiri sambil melihat ke arah yang lain, langsung menggelitiknya. Sarah, aku cerita banyak hal padamu, dan kamu asik dengan dirimu sendiri. Katakan padaku, siapa yang sudah membuatmu senyum-senyum sendiri seperti ini? Ayo katakan. Sarah berusaha meyakinkan Faza. Tidak Faza, aku benar-benar hanya merasa lucu mendengar ceritamu. Ternyata Faris itu sangat humoris ya. Selama ini yang aku lihat dia selalu serius. Tetapi mendengar dari ceritamu dia sangat berbeda. Faza kembali melanjutkan ceritanya. Iya Sarah, dia itu sangat humoris dan sangat romantis. Aku sangat bahagia memilikinya. Dia tidak pernah menuntut apapun dariku. Yang paling membuatku bersyukur adalah dia tetap mencintaiku dan menerima aku meskipun aku tidak bisa memberinya keturunan. Sarah yang begitu kagum dengan suami sahabatnya itu terus membayangkan, andai saja Faris menjadi suaminya. Sarah kemudian melihat Faza tertunduk, berusaha menahan air matanya agar tak jatuh. Sarah menggenggam tangan Faza lalu berkata, Faza, jangan bersedih dengan hal itu. Seperti yang kamu katakan, kamu sangat beruntung memiliki Faris, karena dia sangat mencintaimu. Dia akan tetap mencintaimu bagaimanapun keadaanmu. Faza menatap Sarah dan kembali tersenyum. Sarah membelai wajah Faza membalas senyuman Faza. Faza memeluk Sarah dengan erat. Terima kasih Sarah. Kamu selalu ada untukku. Kamu adalah sahabat terbaikku. Selain memiliki ibuku, Firda dan juga Faris, aku sangat bahagia memiliki sahabat sepertimu, Sarah. Tanpa dia sadari dalam pelukan Faza, Sarah meneteskan air mata. Ada perasaan yang tak dia mengerti dalam dirinya. Ada perasaan bahagia, cemburu, dan kasihan pada Faza sahabatnya. Dia merasa kasihan karena Faza sahabatnya tidak bisa memiliki keturunan. Ada perasaan cemburu karena Faza telah memiliki Faris. Dan ada perasaan bahagia setiap kali dia membayangkan Faris. Dia tahu, tidak seharusnya dia mencintai suami sahabatnya. Tetapi apa yang harus dia lakukan? Dia tak mampu membendung perasaannya itu. Terlebih setiap kali dia melihat Faris,
Bahkan Sarah tak mampu menahan kerinduan jika sehari saja tidak melihat Faris. Itulah sebabnya dia selalu menanyakan keberadaan Faris pada Didin dan selalu datang ke tempat Faris bekerja, walaupun hanya melihatnya dari kejauhan. Didin yang merasa Sarah terlalu memperhatikan Faris mulai mencari tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan Sarah. "Hai Sarah, ternyata kamu di sini," kata Didin pada Sarah ketika melihat Faris dari kejauhan. Sarah yang merasa sedikit terkejut berkata kepada Didin sambil merapikan rambutnya, Didin, kamu membuatku kaget saja." Didin melihat Sarah yang tampak salah tingkah, kembali berkata, "Aku juga kaget Sarah, ternyata kamu ada di sini." Sarah tertunduk. "Iya Didin, kebetulan aku lewat jadi aku mampir." Didin kembali berkata, "Tapi kamu tahu dari mana kalau Faris ada di sini?" Tanpa pikir panjang, Sarah berkata, "Tanpa sengaja aku melihat motor Faris di depan, jadi aku mampir." Didin menatap Sarah tajam. "Jadi kamu mampir untuk melihat Faris?" Sarah kemudian melihat Didin yang menatapnya tajam. Tidak juga. Aku..." Melihat Sarah berusaha mencari jawaban, Didin berkata, "Kenapa Sarah? Ada apa denganmu? Untuk apa kamu terus datang menemui Faris?" Sarah dengan cepat berkata, "Tidak Didin, aku sama sekali tidak menemuinya." Didin yang masih menatap Sarah dengan tajam berkata, "Kamu memang tidak datang untuk menemuinya, tetapi kamu datang untuk melihatnya. Meskipun dari jarak sejauh ini." "Kenapa Sarah? Jangan bilang..." Mendengar perkataan Didin, Sarah pun menatap Didin tajam. "Jangan bilang apa Didin? Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku benar-benar tidak bermaksud apapun. Aku kesini benar-benar hanya sekedar mampir. Aku tidak ada maksud apapun." Ketika Didin kembali ingin mengatakan sesuatu, Sarah dengan cepat berkata sambil meninggalkan Didin, "Maaf Didin, aku tidak punya waktu untuk membahas hal ini. Aku harus pulang." Didin terus melihat kepergian Sarah, masih dengan perasaan penuh dengan tanda tanya. Hari demi hari, kini Faris telah menjadi seseorang yang dikenal banyak orang. Terlebih ketika dia sudah membintangi beberapa iklan di televisi. Saat Sarah sedang sarapan, tanpa sengaja Sarah mendengar suara Faris di televisi. Dengan cepat Sarah berjalan mendekati televisinya dan terus memandang wajah Faris yang terlihat begitu tampan. Tanpa Sarah sadari, dia menyentuh layar televisinya itu tepat pada wajah Faris. "Faris," kata Sarah sambil terus membelai wajah Faris. Sesaat Sarah hanyut dalam khayalannya bersama dengan Faris. Sarah nampak begitu bahagia. Namun hal itu berlangsung tak lama. Sarah kembali sadar bahwa Faris laki-laki yang begitu dia cintai adalah milik sahabatnya. Sarah duduk tersungkur sambil menangis. "Tidak, aku tidak boleh terus membiarkan perasaan ini. Aku tidak boleh mencintai Faris. Dia adalah milik Fazah. Dia adalah suami sahabatku. Aku tidak mungkin mengkhianati sahabatku sendiri. Tapi apa yang harus aku lakukan?" Suatu malam Bos Didin mengadakan sebuah pesta dalam rangka merayakan kesuksesan Faris.
Tentu saja Didin sebagai sahabat Sarah mengundang Sarah dalam acara tersebut. Sarah pun hadir dengan gaun yang sangat anggun. Malam itu Sarah terlihat begitu cantik. Namun dia datang seorang diri, karena sahabatnya Faza datang bersama suaminya yaitu Faris. Tidak hanya itu, ibu dan adik Faza pun datang dalam acara tersebut. Dari kejauhan Sarah dapat melihat kebahagiaan terpancar pada wajah Faza, Faris, dan juga semua orang yang ada di pesta itu. Tetapi mengapa Sarah merasakan hal yang berbeda? Dia merasa sangat sedih. Dadanya terasa sangat sesak. Terlebih ketika melihat kemesraan Faza dengan Faris. Perasaan cemburu begitu merasuk dalam dirinya. Ingin rasanya dia berontak dan berlari kembali pulang ke rumah. Namun hal itu tak dapat dia lakukan. Untuk menjaga perasaan Didin, Faza dan juga Faris, dia harus bertahan dan tetap harus ada dalam acara tersebut. Namun begitu berat langkah Sarah untuk berjalan mendekati orang-orang yang saat itu sedang berbincang-bincang penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Sarah berusaha mencari tempat yang sedikit sunyi untuk menenangkan perasaannya. Di saat Sarah berusaha untuk menghapus air matanya, tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Hal itu tentu saja membuat Sarah tampak kaget. Sarah melihat orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Didin yang sedang menatapnya. Sarah tertunduk menyembunyikan air matanya. Didin lalu berkata sambil mengangkat dagu Sarah, "Sekuat apapun kamu menyembunyikan perasaanmu itu, kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikan dariku. Dengar Sarah, kamu tidak salah karena telah mencintai Faris. Tetapi yang salah jika kamu membiarkan dirimu terbawa dalam perasaanmu itu. Kamu harus ingat Sarah, Faris itu adalah suami sahabatmu Faza. Jangan hancurkan hubunganmu dengan Faza karena mencintai suaminya."